Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani Palubis dari kelas Matematika 2 semester 2 dengan NIM 0703222054. Di video kali ini saya akan melakukan sebuah video tutorial. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman video tutorial bagaimana sih cara pengolahan data menggunakan aplikasi atau software SPSS. Langsung saja, di sini saya memiliki sebuah data yang sudah saya lakukan lah dengan cara data primer, yaitu saya melakukan penyebaran kuesioner Google Form. Jadi sini saya sudah memiliki sebuah data dan di sini udah ada aplikasinya. Langsung saja, bagaimana sih apa sih yang bakal kita lakukan? Yang bakal kita lakukan adalah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Dengan adanya data saya tadi, maka langsung saja caranya seperti ini. Kita akan menginput data ini ke dalam aplikasi SPSS. Kebetulan saya di sini memiliki 50 responden. Kita pindahkan aja dengan cara mengcopy data dari Excel ke aplikasinya. Lalu di sini kita masuk ke variable view. Di variable view ini kan tadi kan saya memasukkan datanya itu di variable kualitas. Di variable view ini kita ganti aja namanya. Di sini kita ganti menjadi kualitas 1. Di sini menjadi kualitas 2. Ini kualitas. Kita ganti aja namanya, nama data ini menjadi seperti ini. Ini total. Lalu kita balik ke view. Nah, ini kan udah terganti kan namanya. Kita balik lagi ke variable view. Bagaimana sih cara melakukan uji validitasnya? Kita terlihat di sini ada type. Kita biarkan saja within ini lebarnya. Desimal kita biarkan saja sampai seterusnya. Kita ke measure. Di measure ini kali ini kan kita kan mau melakukan uji validitas itu bertingkat ya. Jadi kita pilih aja di sini ordinal. Kita ganti satu-satu nih menjadi ordinal. Oke teman-teman. Nah udah kita ganti seperti ini, kita balik ke data view. Data view ini kita akan melakukan uji validitas dengan cara kita masuk ke analyze, lalu pilih ke scale, reliability analyze. Nah, di sini kan ada kualitas 1 sampai total. Ini kita circle aja, kita pindahkan ke items, ke bagian kanan. Lalu ini kita biarkan saja seperti ini. Oh, no. Salah. Caranya seperti ini, teman-teman. Kita masuk ke analyze. Lalu kita masuk ke correlate. Kita masuk ke bivariate. Nah, di sini kita input data yang di sini ke kanan, ke variabel. Optionnya kita biarkan aja seperti ini, teman-teman. Jangan ada yang dicentang. Lalu langsung aja kita tekan OK. Nah, di sini udah keluar datanya.
Bagaimana sih kita menentukan apakah data yang kita masukkan ini valid atau tidak? Caranya kita lihat dulu, kita pastikan bahwa semua data itu sudah terinput dengan melihat nilai N-nya. Kan tadi jumlah responden atau sampel saya itu ada 50. Di sini terlihat bahwa memang benar 50 lah jumlah data sampel ataupun responden saya. Setelah itu, bagaimana kita melihat data ini, apakah data ini valid atau enggak, dengan melihat signi to tail-nya. Jika jika data kita ini valid, maka dari signifikan to tail, ketentuannya itu jika data itu valid, maka P-nya itu lebih kecil dari 0,05. Kita lihat data saya di sini ya, semuanya 0,00, dan 0 semua, maka bisa dipastikan bahwa data saya ini valid. Cara yang kedua, kita bisa juga melihat dari R-table dengan tingkat 0,05-nya, yaitu kita lihat di sini. Di sini jumlah responden saya 50. Maka dengan tingkat kepercayaan 0,05, di sini 0,05, maka di sini lihat datanya 0,2732. Jika P-nya lebih besar dari 0,27, maka data itu bisa dipastikan valid. Lihat di sini, data yang saya punya ini kita lihat dari person correlation. Nah, data yang saya punya ini lebih dari 0,27 semuanya. Maka bisa dipastikan data yang saya punya ini adalah datanya valid, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji yang namanya uji reliabilitas. Dengan cara kita masuk ke data view lagi, lalu kita pilih analyze. Setelah itu kita pilih skill. Di sini ada reliability analyze. Di sini totalnya itu kita keluarkan. Yang kita masukkan di sini hanyalah kualitas 1-5 aja. Di statistiknya itu kita centang correlation, covariance, dan scale if item delete. Kita continue, lalu kita tekan OK. Lihat di sini datanya udah keluar. Nah, bagaimana sih cara membaca data ini? Kita hanya melihat case-nya saja, case validasi. Datanya yang terinput udah benar, 50. Lalu Cronbach alpha-nya ini, ketentuannya itu adalah jika data yang kita punya itu lebih besar dari 0,05, maka data itu reliable. Gitu aja sih cara membaca data untuk reliability. Maka data yang saya punya itu valid dan reliable. Sekian video tutorial dari saya, bagaimana cara pengolahan data dan menguji sebuah data di SPSS, yaitu uji validasi dan reliability. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.